Nah, nanti kalau kita teman-teman membaca detail riwayat hidup beliau, di banyak kitab disebutkan, atau kalau yang ingin googling ya monggo, ada banyak sekali cerita. Kalau kita ikuti tahap-tahap perjalanan beliau, perjalanan hidup beliau itu saya mengklasternya, membagi-baginya ada 5 babak hidup beliau. Yang pertama adalah fase ketika beliau jadi putra mahkota dan jadi raja. Ini bahasa saya fase menikmati dunia. Jadi asyik dengan segala fasilitas yang diberikan oleh Allah. Kemudian terjadi titik balik tadi, ganti beliau ke fase kedua, yaitu fase kesadaran, di mana beliau sadar ternyata aku salah, ternyata dunia ini fana. Mengapa kok aku selama ini terlalu sibuk dengan dunia? Nah, sadar kefanaan diri, terus beliau bertobat, berzuhud dan melakukan uzlah. Ini mungkin bisa disebut ini fase taholli, fase membersihkan segala kotoran yang selama ini nempel. Membersihkan hal-hal duniawi yang selama ini menghalangi kita dekat dengan Allah, membuat hijab antara kita dengan Allah. Ini fase taholli. Ini dilakukan oleh Syekh Ibrahim bin Adham, misalnya saat beliau kholwat tadi di sebuah gua untuk membersihkan diri, melatih diri agar tidak lagi terikat dan terhalang oleh dunia. Kemudian yang ketiga ada fase tahalli. Fase tahalli itu ketika kita mengisi diri kita dengan kebaikan-kebaikan, menuntun diri kita berjalan menuju Allah. Ya, ini bisa kita lihat misalnya saat beliau berguru, seperti tadi saya sebut pada Syekh Sufyan Ats-Tsauri, pada Syekh Fudail bin Iyad. Ini kan bahkan ada yang bilang beliau sempat juga bertemu dengan Nabi Khidir dan mendapatkan beberapa petunjuk. Nah, ini fase tahalli. Tahalli itu setelah tadi dibersihkan di level tahalli, sekarang yang bersih itu diisi dengan kejernihan jalan menuju Tuhan lewat tahalli. Nah, setelah menempuh perjalanan menuju Tuhan, akhirnya bisa sampai ke tahap perjalanan yang keempat, yaitu tajalli. Ketika kita sudah dekat dengan Allah, di situ lahir mahabbah, rasa cinta kepada Allah, sekaligus muraqabah, rasa selalu diawasi oleh Allah. Disitulah terjadi tajalli, hidup yang asyik bersama Allah. Asyik itu jangan diartikan seneng-seneng seperti dalam bahasa Indonesia. Jadi asyik itu artinya penuh cinta, penuh kerinduan, penuh gairah bersama Allah. Nah, ini fase tajalli. Jadi setelah tuntas menikmati dunia, wong beliau sebagai raja mengalami titik balik sehingga terus sadar betapa fananya dunia ini. Beliau kemudian melakukan pembersihan diri dari kotoran-kotoran dunia. Setelah itu mengisi dirinya tahalli dengan hal-hal baik, hal-hal utama, apa yang harus dilakukan, apa yang harus dihindari demi bisa dekat dengan Allah. Setelah itu panenlah hasilnya, meningkatnya kualitas diri, dekatnya kita dengan Allah, tumbuhnya rasa cinta yang meluap-luap kepada Allah. Ini makom tajalli. Jadi ada taholli, tahalli, dan tajalli. Tapi seperti saya sampaikan tadi, beliau ini termasuk wali yang masyhur, yang kemungkinan memang oleh Allah mendapat amanat untuk menuntun umat, untuk mengajak yang lain juga untuk bersama-sama menuju Allah. Nah, ini
Kalau dalam pemetaan saya ini fase hidup beliau yang terakhir. Jadi beliau menjadi teladan, beliau menjadi penuntun, beliau memberi nasihat-nasihat, petunjuk-petunjuk pada umat, dan lain sebagainya. Jadi inilah peta perjalanan seorang Syekh Ibrahim bin Adham. Ya nanti dalam kerangka peta ini ada banyak sekali cerita-cerita, baik cerita beliau yang mendapat pelajaran, mendapatkan hikmah, maupun beliau yang sedang memberi nasihat, menuntunkan hikmah pada sesama. Jadi ini gambaran hidup beliau.